Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan aku Sri Rahayu dari D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Kuningan. Jadi, aku mau ngejelasin terkait data statistika apa saja dari jurnal yang aku ambil. Jurnal yang aku ambil itu judulnya Formulasi Sediaan Sirup Ekstrak Etanol Daun Iler atau Coleus atropurpureus dan uji mukolitik secara in vitro. Langsung saja yuk ke pembahasannya. Langsung aja ke tabel yang pertama, judulnya Rancangan Formula Sirup Ekstrak Daun Iler. Nah, isi tabel berikut ini berisi 4 bahan utama. Yang pertama, ekstrak daun iler sebagai zat aktifnya, propylenglikol sebagai pelarutnya, nipagin sebagai zat pengawet, dan sirupus simplex sebagai pemanis untuk melengkapi hingga 100 gram total. Langsung saja ke analisis statistik deskriptif tiap bahan. Yang pertama, ekstrak daun iler. Nilai konsentrasinya F1 yaitu 3%, F2 4,5%, dan F3 6%. Untuk rata-rata meannya, dijumlahkan dan dibagi 3 hasilnya 4,5%. Kemudian, untuk simpangan bakunya atau standar deviasinya, hasilnya akar 1,5. Ini menunjukkan variasi dosis dalam zat aktif dan dalam tiap formula untuk melihat efek farmakologis yang berbeda-beda. Yang kedua, propylenglikol. Nilainya 12% di semua formula, untuk meannya 12% dan simpangan bakunya 0%. Jadi tidak ada variasi, berarti perannya sebagai pelarut di semua formula. Yang ketiga, nipagin. Nilainya 0,2% di semua formula, untuk meannya 0,2% juga, simpangan bakunya 0%, dan sama seperti propylenglikol tidak ada variasi. Jadi bertujuan untuk menjaga stabilitas mikrobiologis. Bahan yang terakhir yaitu sirupus simplex, tercantum sebagai 100 gram, artinya sebagai bahan pelengkap untuk mencapai total bobot 100 gram. Dan untuk presentasinya bervariasi tergantung jumlah bahan lain. Kesimpulannya, ekstrak daun iler adalah variabel bebas yang diuji. Propylenglikol dan nipagin dijaga tetap dan statistik deskriptifnya menunjukkan rata-rata kadar zat aktif 4,5% dengan variasi yang cukup tinggi. Lanjut ke tabel yang kedua, judulnya Uji Sifat Fisik Sirup Ekstrak Daun Iler. Langsung saja ke analisis statistik deskriptifnya. Yang pertama di sini ada pH, F1-nya bernilai 5, F2-nya 6, F3-nya 6 juga. Untuk meannya dijumlahkan dan dibagi 3, hasilnya jadi 5,67. Untuk simpangan bakunya adalah 0,47 dan interpretasinya adalah pH meningkat dengan naiknya kadar ekstrak atau konsisten dengan tabel yang pertama. Yang kedua, hedonik warna. Di sini F1-nya 88%, F2-nya 92%, dan F3-nya 92%. Untuk meannya 90,67% dan simpangan bakunya 2,31. Untuk interpretasinya, tingkat kesukaan warna tinggi dan stabil di semua formula. Jadi tidak ada perbedaan signifikan secara visual. Kemudian untuk hedonik rasa, yang F1-nya 88%, yang F2-nya 60%, dan F3-nya 44%. Untuk meannya dijumlahkan dan dibagi 3 hasilnya jadi 64%. Untuk simpangan bakunya cukup tinggi yaitu 18,13. Yang keempat ada interpretasi, semakin tinggi kadar ekstrak, semakin rendah tingkat kesukaan rasa atau rasanya pahit. Untuk volume terpindahkannya 100% di semua formula. Jadi tidak perlu dianalisis statistik. Kemudian berat jenis gram per mili sama semua 1,3, jadi tidak ada variasi. Untuk waktu tuangnya F1 18,78, F2 19,47, dan F3 19,05. Meannya 19,1 detik dan simpangan bakunya 0,35. Interpretasinya tidak ada perbedaan besar dalam viskositas. Naik turunnya kecil dan bisa dianggap stabil. Kemudian untuk homogenitas semuanya homogen, jadi konsistensi baik di semua formula. Kesimpulannya, variabel yang bervariasi secara signifikan yaitu hedonik rasa, jadi menurun drastis saat konsentrasi ekstrak naik. Untuk pH-nya sedikit naik dari 5 ke 6. Kemudian variabel stabil yaitu warna, ada organoleptik dan hedonik. Dilanjut tabel yang ketiga, judulnya nilai viskositas larutan putih telur bebek selama waktu pengamatan. Bentuknya kurva, ada sumbu Y yaitu vertikalnya, viskositas atau dalam satuan centipoise, yang sumbu X-nya yaitu horizontal, waktu pengamatan dalam menit,
0, 15, 30, 45, dan 60. Terdapat juga 5 kelompok, yaitu kontrol negatif berwarna biru, kontrol positif berwarna merah, konsentrasi 3% berwarna hijau, konsentrasi 4,5% berwarna ungu, dan biru muda konsentrasi 6%. Untuk analisis statistik deskriptifnya, tren umum yaitu semua kurva menunjukkan penurunan viskositas seiring waktu. Yang kedua, ini tuh menunjukkan adanya proses degradasi atau perubahan fisik pada larutan putih telur yang berlangsung secara progresif. Kemudian, untuk perbandingan awalnya adalah viskositas tertinggi yaitu kontrol negatif, yang terendah yaitu kontrol positif, dan konsentrasi 3%, 4,5%, 6% itu berada di antara keduanya. Untuk perubahan terbesarnya, kontrol positif menunjukkan penurunan viskositas yang paling drastis dan konsisten. Untuk kelompok dengan ekstrak daun iler, 3%, 4,5%, 6% ini memiliki efek protektif sedang terhadap viskositas, terutama pada konsentrasi 4,5% dan 6%. Untuk akhir pengamatannya, itu semua kelompok mendekati nilai viskositas sekitar 100-150 centipoise. Namun, kontrol negatif tetap tertinggi, jadi menunjukkan tidak adanya perlakuan, dan viskositasnya masih terjaga. Konsentrasi 6% itu terlihat lebih stabil dibanding 3%, namun masih menurun. Untuk kesimpulan statistik sementara dari tabel ini yaitu semua larutannya mengalami penurunan viskositas selama 60 menit. Untuk kontrol positif, penurunannya paling cepat. Ekstrak daun iler membantu memperlambat penurunan viskositas, khususnya pada 4,5% sampai 6%. Jadi pola ini tuh menunjukkan potensi efek pelindung dari ekstrak daun iler terhadap struktur larutan protein putih telur. Untuk tabel yang keempat, yang terakhir, judulnya nilai rata persentase aktivitas mukolitik larutan putih telur bebek selama waktu pengamatan. Di sini bentuknya grafik, dan grafik ini menampilkan grafik batang bertingkat. Sumbu Y yang vertikalnya yaitu persentase aktivitas mukolitik hingga lebih dari 200%. Untuk sumbu X-nya yang horizontal yaitu waktu pengamatan dari 0 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, sampai 60 menit. Untuk warna batangnya, kontrol negatif berwarna biru tua, yang bawah kontrol positif berwarna merah, konsentrasi 3% berwarna hijau, konsentrasi 4,5% berwarna ungu, dan konsentrasi 6% berwarna biru muda yang atas. Lanjut, analisis statistik deskriptifnya. Untuk tren umum aktivitas mukolitiknya, total aktivitas mukolitik meningkat dari 0 hingga 60. Kemudian lonjakan paling tajam terjadi antara menit ke 0 sampai 15 dan 30 sampai 45 menit. Total aktivitas pada menit ke 60 mencapai hampir 225%. Kemudian kontribusi masing-masing kelompok. Untuk kontrol negatif yang berwarna biru tua itu stabil dan rendah di semua waktu atau dasar berselin. Untuk kontrol positif yang berwarna merah itu memberikan kontribusi tetap 50% hingga 60% dominan di awal. Untuk konsentrasi 3% yang berwarna hijau itu stabil, meningkat, namun kontribusi tidak sebesar konsentrasi yang lebih tinggi. Yang terakhir, konsentrasi 4,5% yang berwarna ungu dan 6% yang berwarna biru muda. Yang pertama, peningkatan tajam dan dominan setelah menit ke-30. Konsentrasi 6% menunjukkan kontribusi tertinggi terhadap total aktivitas mukolitik di menit ke-45 dan 60. Untuk perbandingan waktunya, dari menit ke-0, total aktivitasnya 100%. Tren dominannya yaitu kontrol positif. Di menit ke-15, total aktivitasnya 150. Tren dominannya ekstrak mulai aktif. Di menit ke-30, total aktivitasnya 145%. Tren dominannya stabil. Di menit ke-45, total aktivitasnya 200% dan tren dominannya ekstrak 6% mulai dominan. Di menit yang ke-60, total aktivitasnya 200 sampai 230%. Tren dominannya ekstrak 4,5 sampai 6% sangat dominan. Kemudian, interpretasi statistik. Terdapat peningkatan aktivitas mukolitik seiring berjalannya waktu. Terus, ekstrak daun iler itu terutama yang konsentrasi 4,5% dan 6% ini menunjukkan efektivitas mukolitik signifikan dibandingkan kontrol positif atau negatif. Kontrol negatif itu tidak aktif secara mukolitik dan kontrol positif hanya efektif di awal. Sementara ekstrak tanaman memiliki efek jangka panjang.
Kesimpulan dari tabel ini secara statistik yaitu aktivitas mukolitik meningkat signifikan terhadap waktu. Kemudian konsentrasi 4,5% dan 6% dari ekstrak daun iler efektif meningkatkan aktivitas mukolitik dan mendukung bahwa ekstrak daun iler berpotensi sebagai agen mukolitik alami. Mungkin hanya sampai sini saja penjelasan terkait data statistika yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.